Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya semua. Udah lama banget, setahunan aku nggak masuk ke studio ini. Sebenarnya gara-gara aku pribadi bener ya. Jadi waktu Kasaip di dalam tak toko akal waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur, kita yang tercincang. Jadi setahun kemarin aku benar-benar tercincang waktu ya, gara-gara after marriage setelah itu jadi nge-switch banget kegiatan. Sebenarnya alasan doang sih. Ya karena terlalu sibuk di luar, jadi akhirnya tidak keburu syuting. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari mulai sekarang kita start lagi. Dan sekarang udah episode ke berapa sih? 27. Gitulah ya. Ya udah lama banget. Aku mau premis dulu sebelum aku ngenalin bintang tamunya sekarang siapa. Ini sorry ya kalau dengar suara noise, soalnya lagi hujan gede banget. Mudah-mudahan nanti agak sedikit clear kalau udah diedit. Tapi nggak tahu kalau noise juga harap maklum aja karena hujannya gede banget. Tapi kalau kita agak mundur waktu, terus ya keburu nabrak waktu yang lain. Aku mau ngobrol tentang microbiome di dalam tubuh kita tuh banyak banget ya. Ada berapa triliun gitu. Atau sorry berapa miliar, banyak banget. Jadi sebenarnya separuh dari tubuh kita tuh bukan kita. Tuh ada miliaran makhluk hidup yang hidup terus, mereka berkembang terus juga mati, tergantikan lagi gitu. Jadi sebenarnya manusia tuh adalah semesta sendiri. Nah, kalau manusia sadar, dia juga sebenarnya adalah part bagian dari semesta. Jadi manusia dengan manusia itu nggak lebih hanya sebatas mikrobiom buat planet bumi. Dan planet itu juga hanya bagian mikro dari galaksi Bima Sakti misalnya. Dan Bima Sakti juga hanya bagian satu galaksi aja nih. Di sini ada Andromeda dan banyak sekali galaksi dari sekian banyak galaksi yang aku nggak tahu jumlahnya ada berapa gitu. Dan alam semesta ini katanya juga nggak ada satu. Karena ilmuwan sekarang bilangnya udah bukan universe, tapi bilangnya udah multiverse. Jadi pada kesempatan hari ini aku mau ngobrol sama anak SMA kelas 12, anak Semap, yang kemarin dia bikin tugas akhir sekolah. Jadi by the way, belum tahu, di Darussalam tuh punya tradisi gitu, punya culture gitu. Jadi kalau sebelum keluar mereka tuh harus bikin karya ilmiah, paper gitu, kayak semacam makalah. Mungkin kalau di kuliah kayak semacam skripsi atau D2 semacam tesis gitu, atau ya kayak gitu-gitulah ya, penelitian akhir. Dan ternyata kelas anak 12 Semap ini dia bikin tema tentang multiverse di dalam perspektif Quran. Ini kan menarik banget ya. Jadi kita mau ngobrol itu. Jadi langsung ini dia Multiverse of Madness. Ini dia Teh Wafa. Halo Teh Wafa. Halo Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh gak sih Teh Wafa di sini? Aneh banget sih. Walaupun katanya cikal bakalnya ada di saya. Iya bener Teh Wafa. Jadi waktu itu kalau teman-teman tahu ya, podcast Semap boleh scrolling ke bawah. Yang awal mula jadi bintang tamu tuh Teh Wafa dulu ya, kelas 10 ya? Iya. Kelas 10. Kelas 10 dan sekarang udah kelas 12. Iya. Ya, jadi ya saking belum produktifnya ya podcast ini, jadi harus gak apa sih, karena Teh Wafa kan sekarang udah kelas 12 juga ya. Jadi paling nggak bisa mengawali, bukan mengakhiri ya, tapi sebelum Teh Wafa nanti beranjak ke beranjak ke perguruan tinggi, paling nggak bisa ngisi podcast dulu. Kok ngobrol dari mana dulu ya? Terserah. Oh, yang pertama ini dulu deh. Yang pertama properti barunya. Yang pertama kita punya cupang baru. Penting banget ya. Namanya Jarjit. Oh, ya Jarjit. Ya, iya benar kata stage manager kita. Kata pikirnya sama ada Pak Ade juga. Halo Pak Ade yang Widi. Pak Ade sekarang sudah kehilangan ya keperjakaan. Pak Ade sudah marriage, congratulations. Pak Ade ini suami yang paling baik lah, the best, luar biasa. Kemana ya? Oh, ke Cupang, sorry. Namanya Jarjit. Kenapa Kang Fikri kayaknya punya ide ya namanya Jarjit? Karena di Upin Ipin tuh ada episode berburu cupang gitu, sama tol dalang dikasih ini Jarjit. Kenapa namanya nggak Rumah Sakit Umum Ciamis atau apa gitu ya? Tapi kan nggak logis. Jadi namanya rumah sakit. Enggak lupa, aku punya kucing namanya Alun-Alun Ciamis dulu. Namanya Alun-Alun Ciamis, sama Kang Haji Asep, sama satu lagi karena warnanya putih namanya Keputihan. Alhamdulillah. Tapi sekarang ketiga-tiganya udah nggak tahu kemana, ngilang gitu. Jadi kayaknya ini namanya Itu dengan apa itu? kayaknya terlalu berat deh. Jadi harus numpang dulu. Ini namanya Jarjit. Ya udah Jarjit, mudah-mudahan betah dan gak meninggal dengan cepat. Teman-teman, aku ke Teh Wafa dulu deh. Kita ngobrol santai aja kali ya. Sebelum ngebahas papernya, aku mau ngomong ke Teh Wafa dulu. Aku mau tahu backgroundnya dulu deh. Teh Wafa dari sebelum Semap tuh Teh Wafa masa kecilnya kayak gimana? Atau ada hal yang membuat curiosity-nya terpancing, kayak tertarik ke dunia apa gitu? Dari kapan ya? Dari mungkin SMP atau SD atau waktu kecil? Aku mau tahu backgroundnya dulu. Enggak sih, kayak ngomong-ngomong aja. Cuman kayak semenjak SMA aja sih makin liar gitu pikiran. Oh gitu. Tapi kalau dulu pas SMP tuh kayak normatif aja gitu. Semua halnya normatif gitu-gitu. Cuman mungkin
ada pikiran, cuman nggak bisa diekspresiin jadi perbuatan gitu. Nah, soalnya aku pikir karena Tewafa ini orangnya ekspresionistik ya, terus juga berani melakukan hal apa yang dia pengen tuh kan bagus banget ya. Aku pikir itu nggak ujuk-ujuk loh. Biasanya suka ada embrionya tuh dari kecil. Jadi kayak dari kecil senang ngelakuin hal random apa tapi orang lain nggak tahu gitu. Tewafa gitu nggak sih? Atau coba ada inget-inget dulu deh atau enggak? Atau aku yang sotoy sebenarnya? Enggak sih kayaknya. Cuman emang kalau dari SMP pikiran mah ada, cuman nggak bisa aku ekspresiin gitu. Oke, kayak semacam apa misalnya? Pokoknya kalau misalkan ngeliat orang lain ngelakuin hal yang biasa tuh aku nggak mau ngelakuin. Oke. Kalau aku itu kayak itu basic, itu terlalu basic. Iya gitu. bener. Aku nggak mau ngelakuin itu. Aku juga kayak gitu lah. Aku mikir itu kesombongan yang kita sadari bener gak sih itu apa? Aku kayak gitu kayak bener-bener aku kayak ini. Kan semua orang di desaku dulu ya, orang-orangnya pada main bola kayaknya aku nggak pengen main bola deh, bela diri deh gitu. Maksudnya hal-hal yang mainstream tuh kita tuh kayak nggak mau lakuin, males. Kayak belajar. Kayak semua orang tuh bisa belajar gitu di sekolah tuh, semua orang apa yang didapetin di sekolah tuh pasti semua orang juga bisa dapetin. Oke, bener. Jadi aku tuh nyari pengalaman yang di luar itu. Iya bener. Itulah kenapa aku agak sombong ya. Maksudnya orang-orang yang dibilang pinter tuh kayaknya suka nyebelin tuh di situ ya. Iya bener. Dan kita sadar kalau kita nyebelin. Maksudnya soalnya kalau misalkan orang lain gini deh misalnya, kalau misalkan orang di dunia ini semuanya pakai emas, pakai perhiasan emas, aku kayaknya sendiri mau pakai kalung pakai tali rapia gitu, karena itu jauh lebih different gitu. Iya, dan itu yang kita cari. Itulah kenapa mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip pinter tuh kadang-kadang kamarnya agak berantakan terus kayak gitu. Mungkin karena kita nggak suka hal normatif. Tapi ini nggak boleh ditiru ya. Disclaimer. Tewafa ini mau nggak mau hafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Itu berarti hafalannya dari kapan tuh? Sebenarnya aku mulai ngafal kan dari kelas 2 SD udah masuk pesantren. Oke. Udah difasilitasin. Oke. Terus masuk SMP juga yang basicnya memang udah tahfiz. Nah, alhamdulillah kebetulan waktu itu lagi ada program tahfiz 1 tahun. Akhirnya alhamdulillah beres pas kelas 7. Oke, luar biasa. Ini ya berarti ngebuktiin kalau Tewafa tuh pinter banget karena kalau misalkan kayak aku tuh kayak kurang banget buat ngafal tuh. Jadi buat ngafal tuh susah banget. Aku pribadi tuh buat ngafal kitab Alfiyah tuh butuh lama banget. Kalau teman-temanku yang satu angkatan tuh 4 bulan udah ada yang hafal 1000 bait gitu bla bla bla. Tapi aku tuh butuh waktu lama. Kalau Tewafa juga hafal 30 juz. Aku 2 juz aja masih terbata-bata, susah. Jadi kayaknya emang dari sononya emang udah pinter. Sorry, gen atau apa Tewafa? Kurang tahu sih. Bapak atau ibu gitu? Enggak sih, mereka cuma kayak ngasih fasilitas aja kan. Oke. Tapi emang uniknya Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Kalau kita belajar Tripitaka atau kita belajar Bible tuh susah dihafal karena nggak ada ritmenya. Tapi kalau Al-Quran itu karena ritmis terus dia ajaib gitu jadi dia bisa dihafal. Makanya susah banget Al-Quran tuh buat misalkan satu ayat ini terus dimodifikasi gitu sama orang dijailin susah karena yang hafalnya juga banyak. Jadi tahu kadang kita aja kan di Al-Quran aplikasi tuh kalau misalkan ada salah-salah kita jadi tahu kayaknya bukan ini deh barisnya gitu ya langsung notice ya. Jadi ya itulah kenapa mungkin Quran itu terjaga kemurniannya sampai akhir ya. Nah Tewafa, kita ngobrol sebelum ke ini ada nggak sih hal kayak tadi hal-hal yang Tewafa lakuin random waktu kecil gitu sebelum kita ngebahas ini ya karena papernya menurut aku juga sangat nyeleneh dan pinter. Kalau dulu aku ketika nonton film nih, aku kan dulu suka nonton Pedal Pop tuh kan, petualangan gitu kan. Iya aku tahu. Habis itu tuh aku selalu kayak menyusuri rumah aku. Itu sendiri, aku bawa tas, aku bawa tongkat kayak tongkat Pedal Pop gitu. Iya, asik aku banget. terjun ke balong yang nggak ada airnya. Kayak aku terjun kayak ngasih nyari es krim itu loh, padahal nggak ada sama sekali. Itu aku inget banget sih sebenarnya. Seru banget. Terus apa lagi? Aku berpetualang sendiri. Kalau petualangan Sherina kejauhan ya. Kalau aku dulu petualangan Sherina. Cuma aku kan padahal cowok ya. Tapi dalam imajinasi tuh petualangan Sherina tuh seru banget. Sampai aku bawa apa sih namanya coklat yang bulat-bulat warna-warni itu namanya apa sih yang? Caca. Coklat caca gitu ya. Terus pakai tas gitu. Terinspirasi banget lah gitu. Kalau sekarang sebelum ada Dora the Explorer tuh petualangan Sherina dulu kayak senang aja gitu. Padahal cuma di belakang rumah naik pohon mangga tapi kayak ada dunia lain gitu. Emang tinggi banget imajinasinya. Kayak gitu. Asik loh. Sekarang sayangnya kita makin dewasa tuh kayak kita nggak berani ngelakuin apa yang kita mau, bener sih. Kayak ada banyak aturan yang kita nggak boleh gini, nggak boleh itu gitu. Kalau dulu kan cukup pakai sapu, terus sapunya ditaikin, kita berasa jadi Harry Potter gitu, loncat kursi aja, kayak gitu. Apalagi dong Tewafa nyeritain? Apa ya? Aku mau narik embrionya kok, karena nggak mungkin ya tiba-tiba anak SMA sekelas anak SMA ya bisa ngomong tentang multiverse apalagi dalam perspektif kitab suci kan tuh luar biasa. Nah aku mau nyari akarnya dulu nih. Apakah
Genkah Bapak pernah ngarang apa? Atau mungkin Teh Wafa? Nah itu aku pengen nyari akarnya dulu dari situ. Kurang tahu sih, aku juga kurang inget sama masa kecil. Kayak masa kecil aku nggak terlalu menarik gitu deh kan. SD aku juga masih sama aja, normal pada umumnya. Cuman emang dari dulu aku orangnya bukan ambisi apa ya, berani ngelawan loh kan. Nah itu yang jadi mahal. Pas waktu SD tuh aku nggak mau kalah banget. Jadi ketika kompetitif banget ya. Iya benar. Apalagi kalau misalkan guru misalkan nih, iya walaupun emang ini nggak sopan, cuman ketika guru aku tuh ada satu ngomong, misalkan ngomong sesuatu, terus kata aku, oh nggak, ini nggak benar, aku tuh bantah loh. Oh, ini nggak benar gitu. Oke. Jadi sebenarnya kamu tuh nembalan terus gitu kan, kalau di Sunda kan gitu kan, nembalan terus. Saya tuh kayak rada mikir juga, emang aku salah gitu. Aku tuh baru mikirin apa yang aku omongin tuh nanti setelah udah ditegur gitu. Kalau Teteh hidup di zaman Adolf Hitler, kayaknya bakal dipuji. Soalnya Hitler bilang anak-anak yang nurut itu yang nggak bisa jadi apa-apa. Maksudnya zaman dulu tuh justru kalau dia ngebantah tuh kadang guru tuh harus harus senang karena dia punya pola pikir sendiri yang dia mau ungkapin gitu. Cuma gara-gara stereotype dalam kurung norma, jadi akhirnya nggak diperbaiki. Iya, padahal harusnya mungkin beberapa dikasih ruang aja nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan nggak ada korelasinya tapi muridnya ngebantah nggak jelas, nggak ada argumen, nah itu baru kayaknya nggak sopan. Tapi kalau dia punya argumen yang jelas, logis, tapi dikasih ruang buat diskusi, kayaknya juga bagus-bagus aja kok. Menurut aku pribadi sih kayak gitu. Ada pendidikan yang gede itu kayak gitu sih, kayak murid tuh sekarang udah bukan zamannya lagi buat jadi objek gitu, tapi dia juga berhak untuk jadi subjek dalam kelas. Sementara guru tuh memantau, melihat, terus dia ngasih nilai di akhir kayak gitu-gitu. Jadi Teh Wafa bagus sih kayak gitu-gitu. Tapi Teh Wafa dulu dicap sebagai anak agak bandel juga mungkin ya. Ya mungkin karena ya itu orangnya itu nembalan terus gitu. Kayak gitu. Padahal itu bentuk dari ideologi gak sih? Karena aku pribadi sekarang udah om-om ya, penyakit aku paling aku tuh nggak enakan, dan itu buruk sebenarnya ternyata. Coba dari kecil aku agak sedikit bisa ngelawan ya, kayaknya aku lumayan terbebas dari penyakit ini. Soalnya kalau Teh Wafa udah gede terus Teh Wafa nggak enakan, Teh Wafa bakal ngedolimi orang yang paling dekat kayak keluarga gitu-gitu. Terus Teh Wafa bakal ngerjain sesuatu yang sebenarnya Teh Wafa nggak seneng kayak gitu-gitu, dan itu nggak ikigai banget secara ideologi. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya. Jadi kayak lebih jelas gitu nanti dia kerja. Teh Wafa, aku expertnya di matematik, jadi aku nggak bisa ngerjain misalnya bahasa Arab misalnya. Atau Teh Wafa expertnya di Quran, jadi sorry aku nggak bisa sains misalnya gitu. Jadi itu oke banget sih. Teh Wafa, kita ngobrolin paper dulu deh. Oke. Dari mana dulu idenya? Film pastinya. Oke. Karena aku emang dari dulu suka nonton film. Sebenarnya aku awal nonton Marvel itu pas waktu baru Multiverse of Madness. Itu baru banget berarti. Itu baru kenal. Gak ngikutin dari Iron Man atau? Aku baru kenal pas kemarin. Multiverse kayak wow. Itu juga aku nonton tuh karena aku tuh lihat video loh, video di YouTube gitu ngebahas tentang film. Nah akhirnya aku tertarik buat cerita Marvelnya. Baru aku nonton tuh. Itu di bioskop. Multiverse of Madness. Sisanya aku nonton ya. Aku ngikutin kan, ngikutin semuanya. Dari situ baru kepikiran. Jadi udah hatam tuh Endgame kayak gitu-gitu, udah hatam semua. Oke, bagus. Langsung. Karena kan ketika udah suka sama sesuatu tuh kayak iya, karena kuncinya belajar tuh ya curiosity. Kalau udah penasaran ya dikejar terus. Tapi kalau kita dihajar sama semua terus nggak penasaran kayak males aja gitu. Tapi ada tapi nggak ada. Iya, ada tapi nggak ada. Sorry. Berarti dari Multiverse meskipun ratingnya secara aku nggak tahu ya, Tomatoes ngasihnya berapa, kayaknya nggak bagus-bagus banget ya. Apa sih Doctor Strange yang Multiverse Madness, tapi menurut aku juga bagus-bagus aja kok. Lumayan keren lah Multiverse, karena idenya waktu itu relatif baru. Lebih ke teorinya, Mbak. Ya secara film banyak kritikannya, tapi secara ide kayak gitu-gitu. Gagasannya juga oke banget. Memang awalnya sih dari Spider-Man kayaknya ya. Iya, pas waktu yang Far From Home ya? Yang Tobey Maguire terus juga datang semua, terus penonton diteriak. Aku juga termasuk orang yang lebay di teriak di bioskop gitu gara-gara excited. Wah, gitu-gitu bla bla bla. Terus siapa lagi sih pemerannya? Aku lupa lagi. Andrew Garfield kayak gitu-gitu keluar, wah jadi seru aja gitu. Berarti emang ambilnya dari situ. Tapi Teh Wafa sebelum itu pun sebenarnya isu-isu multiverse ini udah gede di ilmuwan, cuma mau nggak mau yang menjadi ngegiring itu jadi opini publik tuh, terus jadi obrolan di tongkrongan tuh mau nggak Marvel. Sebenarnya Teh Wafa ada film yang lebih bagus daripada Doctor Strange, judulnya Everything Everywhere at All Once kalau nggak salah. Teh Wafa belum nonton ya? Belum tuh, dengar. Nah harusnya nonton tuh. Itu bukan film Marvel, terus juga
secara budget juga jauh banget, nggak segede Marvel tapi bagus banget. Dan dia ngegambarin multiverse tuh bener-bener kayak kehidupan nyata gitu. Jadi Tewafa gini, sebelum nanti aku ngobrolin ke Tewafa ya, kita ngobrol dulu aja. Ada yang namanya kan butterfly effect ya. Atau kalau teman-teman baca Atomic Habit tuh, jadi kalau dalam Quran tuh ayat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu artinya kan partikel terkecil. Dulu kan disebutnya atom. Sekarang kita tahu dalam atom tuh masih ada ruangan, masih ada alam kuantum di dalamnya yang antah berantah bla bla bla, quantum realm gitu bla bla. Dan aku nggak tahu part yang dimaksud Zarroh itu sekecil apa. Jadi lebih kecil daripada atom. Maksudnya perbuatan kecil itu bisa ngaruh. Nah, ini kan butterfly effect. Dan di Everything Everywhere dijelasin bahwa perbuatan kecil itu bisa ngaruh kita ke masa depan yang berbeda. Contoh nih, Zam-Zam ngajar di SMA. Kalau waktu itu Zam-Zam ngelamar di Jakarta misalnya, maka alam semesta terbelah nih. Ada Zam-Zam yang di SMA, di Semap, ada Zam-Zam yang di Jakarta. Jadi tiap keputusan itu kayak sekarang nih. Kayak sekarang nih, aku mutusin datang ke sini atau aku mutusin datang ke Ciamis misalnya. Maka semesta terbelah-belah gitu. Dan di sana tuh dijelasin secara detail gitu di Everything Everywhere. Dan Zam-Zam tuh bisa ngakses Zam-Zam yang sekarang jadi dokter, Zam-Zam yang sekarang jadi atlet, Zam-Zam yang sekarang jadi pengangguran misalnya. Dan sekarang Zam-Zam yang sekarang host. Aku bisa ngakses ke Zam-Zam sono asal butuh trigger apa gitu. Itu bagus banget. Jadi multiverse tuh kebelah tuh sesederhana itu. Keputusan detik ini dari Zarroh tadi itu bisa kayak sekarang nih. Oh, kalau Tewafa waktu itu nggak bikin paper, mungkin Tewafa sekarang nggak duduk di sini. Tapi misalkan pura-pura sakit di rumah misalnya. Tapi gara-gara Tewafa bikin paper yang bagus, akhirnya sekarang Tewafa jadi di podcast ini kayak gitu-gitu. Atau Tewafa tadi mutusin buat nggak datang sama datang, itu beda. Jadi hal kecil itu bisa ngebuka multiverse baru kayak gitu-gitu. Iya. Itu menarik sih. Nah, kalau Tewafa sendiri, aku sekarang aku malah banyak ngomong ya. Tewafa dulu deh. Dari ngomongin papernya dulu deh, dari mulai sudut pandangnya terus segala macamnya yang Tewafa pengen tahu. Sorry aku ini ya. Nah, teman-teman, ini adalah kumpulan papernya. Ini angkatan Tewafa ya? Iya. Angkatan Tewafa tahun berapa sih berarti? 2023. Oke. Jadi 2023. Ini kumpulan papernya. Jadi luar biasa ya anak-anak santri terus dengan segala macam waktu yang sempit mereka bikin karya ilmiah semacam ini tuh luar biasa banget. Jadi kadang teman-teman yang mungkin udah kuliah terus malas bikin makalah harusnya agak sedikit malu ya, karena teman-teman SMA aja udah bikin kayak gini-gini dan idenya bagus-bagus. Diantaranya itu yang Tewafa bikin multiverse dari perspektif Quran. Ngomong dulu dong Tewafa. Apa ya? Apa aja dari mulai keresahan bikin ininya, susah apa gampangnya, prosesnya, bla 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 segala macam deh. Multiverse of My List itu kan tayangnya Juli kan? Aku lupa lagi ya. Liburan kan kemarin. Ini paper tuh pas banget. Dia setelah liburan datang dan kasih tugas buat paper gitu. Waktu itu tuh aku ada 3 judul sebenarnya. Teori multiverse dalam dua. Teori multiverse sama apa ya? Pembenaran Allah secara sains. Keberadaan Tuhan secara sains. Oke, berarti ya sudut pandang sains tentang eksistensi Tuhan kayaknya gitu-gitu. Cuman waktu itu karena kayak terlalu berat dan aku juga belum terlalu nyampe gitu. Aku juga lebih struknya ke multiverse akhirnya. Tewafa kenapa sih dari semua pilihan nggak ada yang fenomena voodoo kayak gitu-gitu? Kenapa kok Tewafa kan yang aku tuh nggak suka sama kayak orang loh Kang. Nah itu yang mau aku cari dari awal tuh gitu. Karena nggak mungkin Tewafa punya ide hebat kalau misalkan dari dulunya tuh normatif aja. Pastinya Tewafa nih nggak normatif dari kecilnya gitu. Aku tuh nggak suka banget sama kayak orang nih Kang. Kayak mau kena baju apa aja tuh nggak suka gitu. Oke. Termasuk ini bikin paper karena kan lihat orang-orang tuh pengaruh gitu kan. Pengaruh apa air Zam-Zam terhadap kesehatan. Oke. Abis itu pokoknya rata-rata tuh apa ya terhadap santri. Kalau nggak pengaruh dampak apa terhadap apa kayak gitu-gitu ya. Gitu. Makanya aku mau bikin sesuatu yang beda gitu. Karena kan kalau misalkan kita putih di antara putih nggak akan kelihatan. Oke. Jadi kain kafan aja gitu ya. Iya. Jadi akhirnya terus kebetulan juga waktu itu aku lagi ngedalamin teori multiverse. Oh ya udah nih, udah mana suka gitu kan. Dapet tugas gitu, nggak mau sama ya udah. Lanjut. Hajar. Ya. Berarti ini sorry sekali ngajuin judul ini langsung diterima kalau dari awalnya udah ngajuin apa dulu? Waktu itu kan pengerjaan paper tuh kan lama banget ya kan. Jadi pas waktu pengajuan judul tuh orang-orang ngajuin terus. Waktu itu tuh kan cuma Pak Sumadi datang ke kelas, ditanya tuh satu. Jadi nggak ada kayak kamu nggak ada judul lain. Tanya judulnya apa, kamu oh ya udah berarti kamu harus gini-gini. Oh ya udah berarti langsung di ACC gitu. Pak Dr. Sumadi emang keren banget sih karena beliau ya selain praktisi juga beliau penulis juga, beliau kan dosen juga terus doktor juga. Terus beliau tuh seneng banget ngelihat ide-ide
yang asli lahir dari pemikiran lo. Jadi beliau tuh kurang suka kalau misalkan hasil copy paste dari pemikiran orang. Beliau lebih senang kamu idenya aneh segala macam boleh, tapi kalau misalkan pemikiran sendiri dan bisa tanggung jawabin ya udah gitu. Beliau tuh emang keren sih, keren dahsyat. Terus gimana teh Pak? Ya udah kan udah di ACC, waktunya 2-3 bulan. Nah di 1 bulan awal aku bikin tuh Kang, kayak, wah semangat nih gitu. Bikin tuh latar belakang, tapi masih acak-acakan banget. Waktu itu aku sempat minta revisi. Pasti waktu itu ngumpulin fanfic doang, maksudnya kayak multiverse tuh apa gitu-gitu ya, ngumpulin bahan. Sebenarnya nggak ngerti Kang, bab 1 tuh apa, bab 2 apa, bab 3 apa, aku nggak ngerti. Itu aku baru paham di bulan ketiga terakhir. Nah, gini teh apa ya? Orang-orang yang pemikirannya normatif, mereka pola dulu. Kalau kita ide gede dulu. Jadi kendalanya kita sebenarnya masukin ide kita yang gede ke ruang-ruang sempit itu apa sih aturan-aturan itu, bener gak sih Teh? Bener. Jadi pas waktu orang-orang sibuk bikin bab 1 pembahasan latar belakang kayak gitu, aku mikir bentar ini isinya aku mau apa gitu. Gimana caranya aku tuh tulis di sini tuh yang ya kesampein gitu yang mau aku. Sebenarnya waktu itu Teh apa udah bisa ngobrolin konsep multiverse tuh kayak apa udah bisa diobrolin ya. Cuma untuk dituangin jadi karya ilmiah yang penuh dengan aturan itu kita kayak ya maksudnya gimana nih? Kayak gitu. Terus satu orang bingung, ini aku udah nyampe bab 2, bab 3, bentar. Bab 1 tuh apa, bab 2 tuh apa? Aku tanya gitu loh. Kamu udah nyampe bab berapa? Nggak tahu, aku udah isi. Padahal itu aku bab 1 pembahasan. Lembar pengesahan itu aku nggak tahu apa-apa loh. Akhirnya aku cuman kayak, oh ya udah nanti aku minta ya lembar pengesahannya. Tapi dia ternyata endingnya aku ngerjain cuman 3 kali megang laptop tuh. 3-4 kali lah. Pertama yang waktu semangat, aku latar belakang walaupun masih acak-acakan. Yang kedua tuh udah mulai mepet. Aku bikin isi. Ketiga tuh itu aku berarti udah mulai ngerevisi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sama bab 5 terakhir waktu revisian. Bab 4. Iya. Waktu revisian aku akhirnya selesaiin di pengerjaan aku yang terakhir. Berarti cuma 3 kali megang laptop terus jadi? Iya. Karena itu ya salah satu kelemahan kita tuh yang seolah-olah punya ide bla 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 itu kayak gitu. Kendalanya males bener sih Teh Pak. Jadi kadang kita harus butuh kepepet dulu buat ngeluarin kekuatan super gitu-gitu. Ya kan? Kayak padahal kalau misalkan kita maksain ya, dari itu tuh jadi dan cuma berapa ini juga jadi. Cuma kalau masih ada waktu tuh ya udahlah apa dulu gitu, masih lama kayak gitu-gitu. Padahal kalau udah kepepet banget tuh jadi aja gitu, terus aja gitu. Terus kita pede kadang pas segala macam karena emang idenya muncul dari apa yang kita senang, apa yang kita mau gitu. Jadi akhirnya kadang karya kita lebih bersinar tuh gara-gara itu. Beda sama dengan yang disaranin orang misalnya. Meskipun secara structure terus secara ED jauh lebih rapih, tapi secara soul, secara jiwa tuh nggak ada nyawanya gitu tulisannya. Iya, bener. Karena emang pesanan orang, cuma emang selamat aja gitu. Iya. Maksudnya yang penting lolos gini, ED-nya benar, titik komanya benar, ya udah gitu. Tapi nggak ada jiwanya. Tapi kalau sesuatu yang kita mau pas orang lain tanya paper kamu apa, terus kita semangat. Jadi dalam film ini gitu. Oke. Jadi kayaknya jiwa semangat aku udah agak hilang gitu, udah agak pudar. Udah lama main paper. Oh iya udah. Sorry, bulan apa sih ini Teh beresnya? Bulan Oktober. Oh, udah lumayan lama ya? Udah lumayan lama ya? Pada waktu itu kalau misalkan itu masih menggebu-gebu sih. Pas waktu sidang juga itu kan aku sebenarnya urutan nomor 7 apa 9 gitu. Akhirnya kan teman-teman aku belum, ya gimana Indonesia masih pada ngaret gitu kan. Pas waktu datang tuh cuman aku doang nih Kang yang waktu di ruangan aku tuh belum pada datang. Akhirnya ya udah kamu dulu aja gitu. Ketil itu aku bikin PowerPoint tuh cuman 6 slide Kang. Orang lain tuh bikin sampai kayak gaya-gaya gitu. Aku bikin mana dark itu pas waktu ditampilin tuh bener-bener ini apa ya, aku nulis apa gitu. Aku cuma nulis bener-bener poin penting yang gak jelas sebenarnya. Tapi ya karena emang aku udah suka, aku juga udah waktu itu aku paham sama apa yang aku tulis. Akhirnya aku lancar aja gitu ngejelasinnya. Tapi ya iya bener sih. Terus bagi kan ya tiap orang expertnya beda-beda deh ya. Misalkan fokusnya dibikin slide terus penuh animasi bla 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 gitu. Ada yang kayak kita aja misalnya fokusnya esensinya aja gitu. Yang penting apa intinya apa, yang penting kita pembahasannya karena kita sendiri idenya dari kita, jadi kita lancar-lancar aja gitu. Kadang kita cukup butuh triggering kayak nanti misalkan di slide-nya Teteh cuma ada logo Marvel doang gitu. Nanti kita bisa ceritain panjang gitu. Iya. Waktu itu aku cuma bikin latar belakang terinspirasi dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Itu doang. Kamu bikin bagus pengujinya kami. Yang beri pengujinya. Bagus. Asik. Nah, aku lari ke dalamnya nih kalau misalkan aku boleh bongkar-bongkarin ya. Teman-teman semua ini karya anak SMA ya, anak SMA kebayang nulis ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang udah kuliah terus juga ada yang jadi dosen, kayaknya boleh banget kalau misalkan mau ngasih masukan atau bla bla bla. Yang karena kita harus apresiasi karena ini pemikiran anak SMA. Dulu aku waktu SMA kayaknya
belum mikir tentang multiverse. Ya karena dulu Nggak ada akses namanya informasi ya, terus akses informasi juga cuma dapat dari buku, internet juga harus ke warnet, bla bla segala macam ribet. Kalau sekarang kan udah bisa diakses dengan mudah di komputer sekolah dan lain-lain. Nah, Teh Wafa, yang jadi sorry sudut pandangnya itu berarti dari mana dulu? Dari multiverse secara umum. Iya. Teh Wafa percaya nggak sih sama multiverse? Pas waktu awal aku bikin tuh aku percaya. Oke. Aku tuh selalu pokoknya aku nyari-nyari informasi gimana caranya biar multiverse tuh kebukti gitu. Oke. Pas waktu bikin, gimana ya kok nggak ada ayat yang cocok gitu. Aku sampai berapa hari ya aku tuh udah lihat Quran tuh gini. Artinya aku baca, kalau misalkan ada yang nemu nih agak cocok gitu kan. Entah itu lewat fisika kuantumnya atau dari secara kosmologinya gitu. Aku mulai udah nanda-nanda ini berapa ayat Al-Quran. Cuman pas seiring berjalannya waktu ya, kayak makin dipikirin tuh, enggak, ini maksudnya nggak ke sana gitu. Maksudnya bukan ke multiverse kan. Terus pas waktu di akhir, aku tuh tulis paper ini bukan buat ngebuktiin gitu, buat cuma nyari aja pandangan Al-Quran tuh gimana. Akhirnya kayak, oh ya udah berarti nggak harus kebukti benar gitu. Karena akunya kurang ilmu atau kurang banyak kekurangan dari diri akunya sehingga aku tuh nggak nemu gitu. Untungnya Teh Wafa itu kan dari awal udah punya bensin hafal 30 juz kan. Maksudnya minimal nyari ayat tuh nggak harus agak effortnya agak ini kan karena kayaknya halaman ini deh gitu. Segala macam bla bla. Tapi enaknya emang Quran itu ya, karena Quran itu hak ya dari awal sampai akhir, maksudnya berlaku forever ever after. Cuma mungkin tafsirnya aja yang bergeser. Justru ketika tafsir itu berubah ya sesuai dengan waktu, kondisi dan zaman, tafsir Qurannya itu jadi berkah gitu, karena Al-Quran selalu bisa menjawab banyak pertanyaan. Meskipun nanti dunia udah cyberpunk misalnya, Al-Quran masih tetap relevan untuk dipakai karena terjemahnya itu, tafsirannya masih bisa diterjemahkan secara luas. Jadi meskipun sekarang perspektif kita berubah tentang universe jadi multiverse, Al-Quran tuh masih bisa menjawab. Akhirnya yang dipakai tuh ayat yang mana Teh Wafa, maaf? Yang surat Yunus untuk yang teori kosmologi, kan ada 2 ya. Teori multiverse tuh kalau dari yang ada di paper aku tuh dibagi secara kosmologi sama fisika kuantum. Sorry, coba terangin deh gimana? Kalau kosmologi itu dari pembentukan awal semesta, jadi jadinya Big Bang. Berarti Quran cenderung lebih ke Big Bang ya daripada yang lain ya. Karena emang ada kun fayakun kan, maksudnya nggak prosesnya nggak terlalu ini ya. Kan kalau misalkan dari teori kosmologi yang Big Bang itu, jadi alam semesta tuh kayak ledakan Big Bang itu bukan kayak ledakan gitu. Kayak sebuah balon terus ditiup, kan makin besar. Nah, proses membesarnya itu disebut Big Bang. Kan ada otomatis ada udara yang masuk. Nah, itu tuh dorongan itu yang bakal jadi, intinya pas ketika balon mengembang itu tuh disebut dengan Big Bang. I know that. Jadi kan makin besar artinya berarti makin banyak realitas yang terjadi gitu. Banyak realitas kehidupan yang tercipta. Kalau di fisika disebutnya apa sih namanya? Inflasi. Semacam itu, atau mungkin juga ya Allah aku lupa. Hukum termodinamika kedua itu apa ya? Ketika entropi itu kan alam semesta tuh ya berkembang tumbuh kayak gitu. Terus itu dari kosmologi itu kan. Otomatis kalau misalkan balon itu terus membesar, alam semesta terus berkembang, ya berarti bakal terjadi banyak semesta gitu. Makanya itu disebut multiverse. Itu kalau dari kosmologi. Terus kan katanya teori inflasi itu sendiri, itu peniupan balon itu sendiri. Inflasi menurut ini ya, bukan inflasi perbankan ya teman-teman. Takutnya ada yang salah nangkap nih, inflasi rupiah. Terus gimana Teh Bapak? Jadi kayak karena terjadinya tuh kayak cepet banget, melebihi kecepatan cahaya. Berapa ya? Pokoknya pangkat minus 32. Waduh. Itu kan kayak cepet banget. Akhirnya banyak banget gitu multiverse yang terjadi. Terjadi lebih cepet daripada jamur ya. Jamur kan. Gede banget. Jadi kalau misalkan tumbuh satu jamur, alam semesta udah terbelah jadi berapa ya? Justru ketika kita mikirin itu, kita nyebut Allahu Akbar jadi nggak deg-deg gak sih? Maksudnya kita tuh bener-bener nothing gitu. Alam semesta segede apa ya? Terus gimana Teh Bapak? Kalau misalkan dari fisika kuantum tadi yang akan ngejelasin, yang gimana kita tuh ada kemungkinan kita bakal ngelakuin apa dan bakal terjadi, itu tuh disebut quantum decoherence. Decoherence kuantum kalau misalkan di fisika kuantum. Jadi itu juga yang bikin terjadi multiverse tuh. Dimana misalkan kita mau lakukan ini atau enggak, sebenarnya itu tuh dua-duanya terjadi. Cuman jadi terpisah, jadi realitas kehidupan yang baru. Nah itu. Teo berarti pernah baca teori kucing dalam kotak kan? Tahu Schrodinger's cat? Coba terangin. Takutnya teman-teman belum pada tahu nih. Nah, dasarnya tuh di Everything Everywhere juga dari situ. Tentang aku bilang tadi tentang butterfly effect lah, atau segala macam, tentang hal kecil tuh ngerubah masa depan, terus juga semuanya juga terjadi. Coba gimana? Jadi kalau misalkan di Schrodinger's itu bikin sebuah percobaan. Dia masukin kucing, ada
racun dalam tabung, ada zat radioaktif. Nah, jadi kalau misalkan ada zat radioaktif itu mendeteksi adanya pergerakan, otomatis dia bakal ada palu juga. Palu itu bakal jatuh, ngenain racun, terus nanti kucingnya bakal mati kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu kan, mereka kan ada di sebuah kotak gitu kan. Jadi kita nggak tahu itu zat radioaktifnya itu bereaksi atau enggak, terus kucingnya itu mati atau enggak gitu kan. Sebelum kita tuh ngebuka kotaknya. Nah, jadi sebenarnya mungkin orang-orang tuh fokus kayak ini kucingnya mati atau enggak gitu. Tapi sebenarnya itu cuma eksperimen pikiran yang dibawa sama Schrodinger's cat. Misalkan kita ngebayangin ada sebuah kucing yang dikurung dalam sebuah kotak dengan racun gitu kan. Jadi ini cuma ngebuktiin kalau misalkan dunia kuantum itu bukan suatu hal yang bisa kita tebak sebelum itu tuh terjadi. Jadi kalau misalkan kita nggak buka kotaknya, kita nggak akan tahu kucing itu mati atau enggak. Jadi kita tuh cuma bisa memprediksi kucing itu bakal mati atau enggak berdasarkan ya perhitungan kita. Tapi kita tuh nggak bisa tahu kalau misalkan sebelum kita ngebuka kotaknya. Jadi cuma kayak pemikiran aja kalau misalkan alam kuantum itu bukan suatu hal yang bisa kamu pahami gitu. Kalau bisa kamu perkirakan aja. Gitu sih. Maksud dari Schrodinger's cat itu. Teman-teman silakan boleh browsing aja, banyak banget yang itu sebenarnya dasar sih dari kalau teman-teman dari fisika kuantum. Dan ternyata banyak banget orang-orang yang skeptis terhadap hal-hal yang gaib ketika dia belajar kuantum tuh jadi kayak terbuka gitu, dan gaib itu bukan sesuatu yang remeh gitu. Iya, benar. Dan aku juga setuju. Jadi gini, teman-teman. Aku tuh memang orang pesantren, tapi aku juga sangat believe terhadap sains, dan aku menaruh misteri itu di atas sains. Maksudnya gini, ketika ada suara jatuh di rumah misalnya, aku nggak tiba-tiba nyumpulin itu jin atau tuyul, nggak. Aku prediksi dulu itu apa segala macam. Kalau misalkan secara sains nggak kekejar, baru aku taruh misteri di atasnya. Jadi teman-teman nggak harus tiba-tiba nyimpulin itu hantu, itu jin, nggak. Teman-teman silakan bernalar dulu. Setelah teman-teman berasa mentok, ya boleh itu ditaruh misteri di atasnya. Nah, masalahnya sekarang stereotip orang Indonesia tuh apa-apa hantu, apa-apa hantu. Jadi ya kita akhirnya nggak tumbuh. Sayang gitu, Allah ngasih kita nalar tuh bukan untuk tatafakarun, untuk takilun gitu, untuk teman-teman berefleksi. Kalau tiba-tiba hal-hal yang di luar nalar terus jadi jurig tuh sayang aja gitu. Harusnya teman-teman mikir dulu gitu. Dan di alam kuantum tuh di sana banyak hal gaib nggak sih yang lebih ke kayak ya di sana tuh nggak bisa kita prediksi lah apa yang terjadi di sana tuh. Iya, lebih ke hukum fisika tuh nggak bekerja di sana tuh kayak alam yang aneh aja gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini bisa ngitung berapa tenaga yang kita kasih lempar bola bisa sampai sana gitu kan. Kalau dalam kuantum tuh udah nggak berlaku gitu loh. Alam waktu, ruang dan waktu tuh udah iya kayak gitu. Udah nggak relevan di sana. Nah, sebenarnya dulu sebelum ada Ant-Man itu yang Quantum Realm itu, dulu ada film Interstellar kalau nggak salah yang bikinnya Christopher Nolan. Interstellar. Kayak gitu. Itu juga kan pas anaknya bilang hantu itu adalah ayah. Iya kayak gitu. Padahal itu kan ayahnya masuk ke dimensi keempat ya. Dimensi 5 itu. Dimensi 5 ya. Dimensi 5 ya. Oke. Sorry, dan ternyata film itu satu-satunya yang ngegambarin kalau black hole itu ukuran bentuknya tuh kayak gitu. Itu kan berdasarkan perhitungan. Iya, jadi benar-benar pakai rumus fisika yang benar. Kalau dulu tuh black hole nya udah bulat hitam udah gitu. Ternyata cahaya-cahaya kemakan terus jadi gini ya bentuknya kayak gitu. Iya. Jadi menarik juga. Iya, jadi itulah teman-teman, kalau bisa ya nerapin misteri itu ya di bawah sains. Tapi apalagi dong di kuantum kita ngobrol ini aja deh. Oke teman-teman, kita lanjut. Barusan kita break dulu untuk asar. Tema Pak, kita tadi mentok di mana ya, sorry temanya? Fisika kuantum. Fisika kuantum sampai mana? Tema Pak ada yang apa lagi coba? Yang diobrolin nggak? Pas waktu aku baca tentang teori dekoherensi kuantum, yang dimana emang kita tuh cuma bisa memperkirakan gitu. Terus dari situ aku nemu ayat surat Al-Mursalat ini, Kang. Surat ayat Al-Mursalat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Artinya itu lalu kami tentukan bentuknya dan kami adalah sebaik-baik yang menentukan. Jadi kan relevan gak sih, Kang? Jadi yang dimana manusia tuh cuma bisa ngebayangin kucing masuk kotak gitu kan. Kucing dimasukin kotak, ada racun, ada zat radioaktif gitu kan. Tapi kita nggak bisa nentuin kan. Kita nggak bisa mastiin dia tuh mati atau enggak. Siapa gitu kan yang mastiin. Terus kayak langsung pas waktu baca itu kayak langsung dijawab gitu. Kami yang nentuin tuh gitu. Yang nentuin buat kucing itu mati atau enggak tuh kami gitu. Kamu mah cuma bisa memperkirakan gitu. Aduh, bergetar banget ya. Aduh, Teh Wafa. Jadi itulah kenapa banyak fisikawan yang mualaf ya. Karena mau nggak mau ketika berada fisika kuantum nggak ada jawaban lagi ya selain kemahaan Tuhan gitu.
Terus juga ya itu, jangankan sampai multiverse ya teman-teman, sampai mentadaburi yang tadi aja, bahwa kita tuh kecil dan alam semesta tuh gede banget, dan kita tuh manusia tuh hanya part kecil gitu dari muka bumi gitu. Dan Tewafa, ini aku dulu tuh sampai yang agak gemeter tuh ketika tahu kalau atom tuh sebenarnya kosong aja gitu. Iya, pas waktu baca teorinya Ant-Man, ya dia bisa mengecil. Iya ya. Iya. Aku pikir dulu atom itu sesuatu yang solid dan padat ya. Fisik padat, ternyata dalamnya tuh ruang kosong. Sorry, tengahnya tuh apa namanya? Kan proton. Proton, neutron sama elektron. Oke, dan ternyata itu jaraknya tuh jauh banget. Jauh banget. Kalau misalkan ada di lapangan futsal nih kan, lapangan bola yang besar. Itu jaraknya tuh kayak dari lapang futsal itu dibandingin sama bola tenis. Berarti ya tengah-tengahnya emang kosong ya? Sejauh itu. Iya, dan ternyata berarti sejatinya alam material yang teman-teman lihat sejatinya adalah kekosongan. Dan kalau teman-teman mengkaji ilmu tauhid, ya semuanya fana. Iya, itu koneknya ke sana. Jadi bagi kita yang pernah, bagi teman-teman yang pesantren kayak langsung tag gitu. Iya. Jadi baca teori Ant-Man juga aku kayak gitu, Kang. Oh, berarti ini tuh ya Allah jaraknya sejauh itu loh. Berarti kita tuh bener-bener nggak ada. Bener-bener nggak ada. Dan yang membuat ini solid tuh, ada ini elektromagnetik reaksi ya, energi antara ininya. Nah, hakikatnya tuh sebenarnya kekosongan. Iya. Makanya itulah kenapa mungkin kalau istilahnya teman-teman hantu nembus segala macam tuh ya karena nggak ada reaksi. Jadi kayak gitu. Jadi dari sana kayak terbuka terus kayak. Jadi sebenarnya inilah yang aku sering ngobrol ke teman-teman tuh, kalau nggak ada dikotomi antara pengetahuan agama atau sains sejatinya, sebenarnya pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman bisa bertadabur dan bisa merasakan kehadiran ilahi Robi dengan sains ya teman-teman, terjun aja ke sains gitu, dan teman-teman akan menemukan hal yang megah gitu. Karena emang tadabur itu sebenarnya bukan fi dzatillah fil khalqillah, mentadaburi ya atom, mentadaburi partikel, mentadaburi semesta, terus mentadaburi apa segala macam tumbuhan segala macam, baru menemukan Tuhan. Apalagi dong, ini kita udah over durasi sebenarnya Tewafa, udah setengah jam lebih, tapi aku ingin adalah 7 menitan lagi untuk Tewafa. Ada mungkin unek-unek atau mungkin apa yang urgent yang mau diobrolin di papernya Teteh? Ini yang kan banyak orang yang connect multiverse itu ke alhamdulillah alamin ya Kang. Waktu kan Allah itu Tuhan semesta alam gitu. Alamin itu kan jamak kan. Orang tuh baiknya connectnya ke sana. Padahal kalau misalkan aku baca dari beberapa sumber gitu, sebenarnya alamin itu bukan menunjukkan jamak, tapi lebih ke kekuasaan Allah tuh yang maha segalanya. Yang tanpa batas, lebih ke sana. Jadi bukan karena alam semesta ini apa namanya? Ya multiverse gitu lah. Tapi lebih ke kayak kekuasaan Allah yang emang gak ada batasnya. Tapi sebenarnya itu bisa sih connect ke, kan alam semesta itu banyak, kan alamin jamak gitu. Tapi sebenarnya pas aku baca ternyata nggak gitu Kang. Bisa masuk ya. Terus ya itulah ya teman-teman, kita bisa menyadari keakbaran Allah itu kalau kita bertadabur. Ya dengan cara teman-teman bikin karya hal semacam ini. Apalagi sih yang urgent sekiranya bisa disampaikan ke teman-teman. Mungkin ada yang kelewat gitu-gitu. Yang teori kosmologi. Karena aku ngambil landasan itu di surat Yunus. Ayat 34, Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Kan di situ dijelasinnya tuh may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Ya, jadi yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Kan di situ kalau di ayat Al-Qur'an ada kata ja'ala sama ada khalaqa. Kalau misalkan ja'ala itu kan untuk sesuatu yang udah ada kemudian diciptakan kembali gitu. Jadi kayak misalkan manusia bikin kursi nih dari kayu kan. Kayunya kan udah Allah sediain gitu kan. Jadi jatuhnya ja'ala. Karena khalaqa itu untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada, terus baru diciptain. Benar. Termasuk dalam semesta ini kan sebelumnya emang nggak ada, Allah ciptain. Terus kemudian ada ayat tsumma yu'iduh, kemudian mengulanginya. Kan kalau misalkan secara teori kosmologi, kan alam semesta itu terjadi berulang kali. Dan misalkan satu, kemudian tumbuh lagi realitas lain, tumbuh lagi. Sebenarnya itu bisa connect. Cuman kalau pas aku baca dari tafsir Ibnu Katsir, sorry, huruf atapnya thumma ya, bukan fa ya. Kalau thumma itu berarti ada proses kan. Kalau fa itu jauh lebih cepat. Kalau thumma itu ada proses. Terus gimana teh? Tsumma yu'iduh, kemudian mengulanginya. Jadi ternyata yang dimaksud dengan yu'iduh itu bukan membuat dunia yang baru gitu, tapi lebih ke entar kehidupan setelah kematian gitu. Jadi yang kalau secara tafsir Ibnu Katsir tuh yu'iduhnya tuh bukan realitas yang sekarang, yang sekarang kita jalani, tapi nanti kehidupan selanjutnya gitu. Kehidupan di dunia ini. Afterlife. Waduh banyak. Nah itulah ya kenapa kerennya Al-Quran tuh
Ya karena itu tafsirnya juga terus tumbuh dan Al-Qur'an itu juga bersifat mutlak. Tadi di awalnya kholaqo sama ja'ala itu juga menarik banget ya. Iya. Sorry. Itu aku belajar dari Kang Zidan kasih banyak. Oke, jadi ini ya sorogan dulu mungkin ya Tata ya. Kan aku juga banyak nanya lah Kang. Takutnya pembacaan yang aku pahamin ternyata sebenarnya nggak gitu. Okay. Jadi aku juga beberapa ada nanya dulu ke guru gitu. Oke. Nah teman-teman sekali lagi harus digarisbawahi ya, yang ngobrol sama aku tuh bukan dokter, bukan profesor, ini anak SMA. Jadi Bapak Ibu semua silakan boleh ikut ngobrol, terus juga silakan untuk juga ya kita terbuka untuk revisi. Karena ini adalah anak SMA dan bisa punya ide sesemerlang itu sebenarnya dahsyat luar biasa. Dan kita bisa mengambil banyak sekali value yang bisa diambil kalau teman-teman ya itu kalau bisa nggak sih naruh misteri itu di atas nalar, terus teman-teman segala macamnya harus tetap ada barun, sehingga teman-teman bisa mengucapkan lafaz-lafaz dzikir tuh sambil bergetar di dada, karena mau tidak mau alam semesta ini ternyata ajaib gitu. Bumi itu bukan tempat yang biasa aja gitu. Meja ini adalah hal yang biasa, kabel ini hal yang biasa, tubuh ini juga hal yang biasa, dan kita manusia itu adalah semesta sendiri gitu, dan kita juga adalah bagian part dari semesta yang gede. Dan teman-teman gak bakal tahu itu kalau teman-teman gak seneng sains. Iya benar. Tapi Pak, boleh kayak kasih closing statement dong ke teman-teman. Harusnya nih ngobrol lebih panjang nih, cuma kita over durasi takut yang editnya nanti baru awal-awal durasinya udah over durasi. Apa dong Teh Pak? Gimana ya? Apa aja deh? Ada tips biar bisa pinter kayak Teteh atau gimana? Wow, ini kayak udah bawaan sih Kang. Enggak, kayak lebih ke gimana ya? Nggak usah takut lagi gitu sama pikiran orang-orang. Soalnya pas waktu aku bikin ini nih Kang, bikin paper ini kayak orang-orang serius gitu. Apa nih gitu? Iya bener. Aneh banget. Banyak nonton film gitu, termasuk Pak Ade sendiri. Gitu kan. Ada Pak Ade ya. Ini Pak Ade tuh pembimbing kita, dia guru yang sangat baik hati banget ya Pak Ade. Ya kan, saya nggak dengerin gitu kan, orang saya sukanya di sini, kan saya maksain buat bikin tentang matematika kan saya nggak ngerti gitu. Itu kasih sayang orang tua aja sih kayaknya. Teh Wafa takut pusing berarti Wafa mencintai multiverse. Oke. Walaupun hasilnya nggak sebagus orang-orang. Oke. Secara ini ya mungkin secara iya dia positif. Tapi aku percaya value-nya luar biasa. Sebenarnya ini nggak terlalu bahas tentang ayat Al-Qurannya sih Kang. Lebih ke teorinya aja gitu. Karena aku emang lebih tertarik ke teorinya. Terus emang bagusnya adalah gimana kalau kita serahin perspektif Quran yang emang ke ahli tafsir aja gitu ya. Kita ngambil sesuai dengan ulama yang udah masyhur, terus kita nyari fakta yang ada, terus sebagai sudut pandang anak SMA, aku pikir ini bagus banget, udah bagus banget kata Eva. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman. Tadi kita mau ini. Iya. Intinya jangan takutlah buat berekspresi menjadi diri sendiri gitu. Oke, itu ya teman-teman kata Bapak. Jadi jangan takut untuk do it, lakukan apa yang teman-teman senang selama itu dalam rules. Apalagi dong Bapak? Jadi diri sendiri intinya. Iya, jadi sendiri. Ya, diri sendiri. Orang pasti tahu yang kenal aku self love banget. Iya. Paling self love gitu. Nggak apa sih, it's okay. Bagus kok, karena yang nggak boleh tuh narsistik. Kalau self love itu bagian dari merawat. Kita mensyukuri tubuh, mensyukuri pikiran. Allah ngasih kita pemikiran yang bla 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 ya, kita syukuri, kita aplikasikan itu. Tapi kalau narsistik tuh kayak memuja tubuh aja gitu. Tapi kalau self love itu aku pikir nggak apa-apa kok. Itu juga bagian dari bersyukur. Tapi kayaknya masih tabu sih kan orang-orang. Masih rendah gitu kan orang-orang. Nggak apa-apa. Ketika melihat orang yang mensyukuri diri sendiri kayak, kok lu bisa? Emang kayaknya harus gitu deh. Karena di dirimu tuh, semua teman-teman sini yang nggak cuma Teh Wafa, semua yang nonton juga orang-orang ajaib kok. Tinggal talk to yourself aja, minatnya apa, bakatnya apa. Terus kalau kamu misalkan senangnya bertani aja. Siapa tahu nanti dunia jadi cyberpunk hancur, yang bisa menyelamatkan ya kamu yang bisa nanam cabai dan nanam padi misalnya. Jadi apa aja deh. Yang penting itu ya. Jadilah apa yang teman-teman suka. Itu ya Teh Wafa ya. Iya, kan? Makasih banyak nih episode 27 perdana, terus langsung ngabisin durasi waktu. Terima maaf untuk para editor, set manager Pak Fikri sama Pak Ade. Semangat, terima kasih banyak. Aku harus closing kayaknya. Terima kasih banyak untuk episode hari ini. Dan keep learning and keep thinking. Aku Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.